Ya, ya. Kemudian LMSNPB kelas IPB ACID, bisa kan? Atau pernah kelihatan? Pakai magnifier, magnifier. Nah, gitu ya. Nah, katakan kelas .ipb.ac.id ya. Nanti harusnya muncul sesuatu seperti ini. Ya. Kalau munculnya yang lain harus dilihat apakah ada virusnya atau tidak. Nah, kemudian klik login, login kan sebelah kanan ya. Nah, login. Nah, tapi juga pakai yang atas ya. Pakai yang bawah ini IPB University Central Authentication Service ya. Klik yang itu. Saya pernah coba yang di atas ini berkali-kali kan bisa, ya kan? Nah, klik yang di bawah, kemudian baru nanti diminta ini. Masukkan username password IPB, punya saya tidak. Kemudian klik login. Nah, dia bilang itu tak live. Baik. Nah, kemudian pilih mata kuliah favorit teman-teman yaitu PPT 1612. Metode kuantitatif pemulihan tanaman. Oh tadi? Ya. Pilih. Udah masuk. Sudah. Pertemuan kelas. Temukan mata kuliahnya ada kan harusnya ya? Iya. Harusnya ada. Nah, kemudian di situ ada P1 pengenalan Excel SAS dan A. Betul? Nah, ada materi praktikum 1. Apa namanya itu? Kemudian bisa klik download folder. Kalau klik download folder, maka rekan-rekan akan mendapatkan folder, ya. Bukan, akan mendapatkan file zip yang nanti kalau diekstrak di folder. Sudah masuk. Sudah dapat? Dapat ya? Maaf ini saya terlalu banyak. Jadi ada materi praktikum 1. Nah ini kalau diekstrak di folder. Baik. Materi ini ya jadi pada kesempatan ini ya insya Allah kita akan melihat tentang pengenalan Excel, SAS, dan A ya. Jadi saya yakin di kelas ini ada Maestro, SAS, dan A ya kan, dan juga Excel. Namun saya kira semoga tidak ada salahnya untuk melihat kembali hal-hal yang mendasar. Dan bagi teman-teman yang sudah bisa, sudah punya pengalaman bertahun-tahun melakukan analisis data, kiranya sangat baik untuk berbagi ke teman-teman yang lain. Nanti silakan membuat berdiskusi atau bagaimana untuk memperdalam tentang analisis data, karena mungkin waktu kita di kelas sangat terbatas, betul? Ya. Nah, jadi kita di kelas bisa mendiskusikan hal-hal yang lebih garis besarnya, ya. Dan juga ada beberapa hal teknis Bisa ditaruh di situ kameranya biar enggak. tapi tentunya Aku taruh. analisis data ini karena Tangannya kayak gini dulu sih. jadi Tangannya kayak gini bagusnya dulu. dilanjutkan, ya. Coba aja dulu kayak gini bisa. Tidak hanya di kelas saja, tapi silakan membuat kelompok-kelompok diskusi, ya, berdiskusi dengan siapa saja untuk latihan. Baik, kita buka ya tanya ya. NKPT 2014 pengenalan SAS, A, dan Excel. Ya. Baik ya. Kelihatan ini? Baik ya. Di mata kuliah pemulihan tanaman sempat saya sharing, tapi yang ini sudah diupdate, ya kan? Sudah versi yang lebih baik. Baik. Pesertanya banyak ini ya. Sebelum melihat ini kita ya santai-santai saja dulu. Nah, jadi kita klik. Nah, kalau saya mungkin bisa klik
saya belum punya daftar namanya yang hardcopy, tapi di sini ada. Kita klik partisipan, betul? Ya. Nama aku pasti. Saya daftarnya dari sini ya. Ini mungkin salah satu tahun terbanyak yang KTP, ya kan? Alhamdulillah kita berada di tahun ke-23 ya. Baik. Jadi yang pertama saya dulu, ya kan? Saya Budi Bajwandi di Divisi Genetika dan Pemulihan Tanaman. Minat penelitian saya pemulihan tanaman dan genetika, saat ini mengikuti penelitian. Saya banyak mengikuti pemulihan padi sebenarnya, ya kan, di programnya Pak Bambang dan Pak Haji ya. Namun saya juga mencoba melakukan kegiatan pemulihan jagung, ya, dan melon, dan juga saya juga ikut dalam beberapa komoditi lainnya, di antaranya pemulihan tanaman pokok dengan risiko, ya. Kemudian mungkin dan yang sangat menarik beberapa tahun terakhir saya mulai belajar kelapa sawit yang sebenarnya itu kelihatannya sesuatu yang sangat potensial. Baik, itu perkenalan singkat. Nah, jadi teman-teman nanti sampaikan nama, punya tugas untuk getting familiar dengan SAS, A, dan itu supaya harapannya rekan-rekan mudah nanti mungkin mengikuti praktikumnya, dan juga tentunya memudahkan teman-teman dalam analisis datanya masing-masing dan menolong temannya untuk analisis data, ya, analisis data penelitian temannya mungkin. Baik, jadi nanti tugasnya dikumpulkan lewat LMS, ya. Nah, dan itu biasanya bisa waktu, ya. Jadi biasanya gini, kalau misalnya tugasnya hanya diberikan nih, ya, biasanya diberikan waktu 1 minggu, lama kan? Nah, 1 minggu itu, dan itu biasanya dikumpulkannya itu, mohon dikumpulkan sebelum jam 8 di hari Rabu depannya, ya. Nah, jadi begitu. KMSC otomatis menutup jam 8.00, jadi nanti mohon dialokasikan waktunya untuk mengupload dan supaya bisa masuk. Ya, mudah kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian tugasnya rencananya ada 12. Mungkin Pak Hajar sudah cerita tadi, sudah menyampaikan tugas 1 sampai 4 rencananya akan dibaca oleh Pak Hajar. Kemudian tugas 5, 6, 7, 8 rencananya saya lihat. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mungkin oleh Prof. Syukur atau Pak Arya. Oke, nah sekarang ini dia. Jadi kita buat yang pertama entry data. Ada yang senang entry data? Nah, jadi buat folder, ya. Nah, buat folder direktori kerja, misalnya di CMKPT atau di mana lah, ya. Nah, itu rencana buat satu folder yang mudah, jangan masuk-masuknya terlalu jauh, ya kan? Ada dokumen, ya kan? Kemudian pribadi 2024 itu terlalu banyak masuknya, ya kan? Nah, buat yang mudah, ya kan, dia ada di desktop mungkin atau di C atau di D, langsung root directory, ya. Nah, buat folder di bawah root directory itu lebih mudah, ya kan? Ya setidaknya untuk latihan. Dan pada pelaksanaan itu sebenarnya mau ditaruh di mana itu juga bisa, ya kan? Tapi kadang-kadang kita sulit menemukan kalau misalnya, ya kan? Kalau itu terlalu rumit folder. Nah, misalnya NKPT di dalamnya dibuat rak 1, rak 2 sampai rak 14 dan seterusnya, ya kan? Nah, sekarang buat rak 1 saja dulu misalnya C NKPT rak 1, kemudian yang tadi file-filenya dimasukkan ke sini. File-file yang tadi di
tapi ini salah satu saran untuk kemudahan. Gimana? Baik, saya kira ini contoh data yang sama waktu dengan yang disampaikan dulu di mata kuliah pemulihan tanaman ya. Nah, jadi yang yang bagus untuk latihan tetap ya itu di entry langsung sendiri di Excel dengan pelan-pelan ya, seperti itu. Jadi nanti kalau latihan seperti itu ya, namun sekarang sengaja saya upload versi Word ya supaya bisa copy paste ya dengan mudah. Nah, tapi untuk latihan yang sebenarnya nanti kalau masing-masing mencoba mengikuti data. Ya. Nah, jadi contoh data ini apa? Nah, data ini diperoleh dari percobaan pengujian 5 genotipe jagung dengan menggunakan rancangan kelompok lengkap terancam dengan 3 bulangan. Ya, apa saja genotipenya? 2 galur hibrida, P6 dan NKB. Kemudian ada 1 hibrida uji hasil persilangan P6 silang NKB. Ini hasil. Kemudian 1 pembanding hibrida Semar 3 dan 1 pembanding varietas bersalin bebas ISMA. Ini data real. Nah, diukur tanaman tinggi tanamannya, ya. Kemudian tinggi tanaman setelah bunga, ya. Kemudian bobot bibilan per plot dalam kilogram. Hasil bibilan per plot. Plotnya ukuran berapa? Lupa saya buka. Ya. Kalau tidak salah, 1 plot itu 5 baris. Ya. Panjangnya itu mungkin sekitar 3 atau 4 meter. Kemudian yang dipanen itu untuk bobot bibilan hanya selain tanaman tinggi itu saja. Oke, jadi tampilan di Excel seperti ini, ya. Bagusnya ada tampilan seperti ini, ya tidak aneh. Nah, kemudian ini di copy, ya, ini copy saja, seolah-olah sudah entry data ya. Nanti malam dicoba ya di data sendiri ya. Nah, ini sudah entry data di Excel. Baik. Nah, cek ya, di setiap kolom jumlah desimalnya harus sama. Misalnya tinggi tanaman ini tanpa desimal, oke, ya. Bobot bibilan ini mau berapa desimal, ya kan? Kalau mau 1 desimal, boleh, ya harus rata dari atas ke bawah 1 desimal. Kalau ada yang tidak ada desimalnya, tinggal dibuat ada desimalnya. Ya, pilih format, number ini, ya. Kemudian ini tinggal digeser-geser aja jumlah desimal. Mau ditambah atau dikurangi. Ya kan? Oke. Kemudian cek kebenaran data. Ini sangat penting. Ya. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan dulu ya kan bahwa kejadian yang kadang terjadi adalah kita terlalu excited dengan analisis data, ya. Sehingga pengen cepat-cepat dianalisis saja. Padahal yang dianalisis itu misalnya datanya itu ada yang prinsip-prinsipnya, sehingga hasil analisisnya itu tentu saja keliru. Dan biasanya kita menjumpai indikator misalnya koefisien keragaman tinggi, ya kan, atau ada sesuatu yang aneh yang lainnya. Yang menyebabkan kita
kembali ke datanya, melihat lagi, dan kita menemukan ada yang salah, kemudian kita perbaiki. Saya kira itu masih wajar dilakukan. Yang penting kita tahu bahwa data kita ada yang salah, ya kan? Kita perbaiki, kemudian kita akan ulang. Yang kita khawatirkan adalah kita tidak tahu kesalahan itu. Nah, untuk itu pesan singkat tapi penting, ya. Mari kita lakukan input data dengan teliti dan pastikan benar datanya sebelum dianalisis. Pembimbing saya dulu, ya kan, beliau suka menggunakan ini, klik data kemudian filter. Ya, cara ini sering saya lakukan sampai sekarang untuk melihat secara sekilas datanya itu ada salah entry atau tidak. Ya. Jadi klik data filter, nanti ada tanda panah di bawah ini. Nah, itu bisa diisi, itu keluar isi dari kolom tersebut. Jadi kalau rekan-rekan punya 1000 baris, ya, kan melihat dari 1 sampai 1000 kan mungkin tidak tertangkap kalau ada kesalahan. Tapi kalau dengan panah ini, mungkin bisa kelihatan secara umum apa isi dari 1000 baris itu, ya kan? Misalnya kolom ulangan. Nah, sambil klik ini, sambil dibayangkan apa isi kolom itu seharusnya. Misalnya ulangan, kita tahu percobanya 3 ulangan. Jadi kalau ada misalnya ulangan tiba-tiba, ya kan, 11 misalnya, ya kan. Nah, begitu kita klik di sini, tiba-tiba muncul angka 11. Oh, berarti ada salah entry. Segera diperbaiki. Gitu. Ya. Wajar tidak ketemu angka 11. Ya, tentu tidak wajar, ya kan, karena ulangannya hanya 3. Baik, ya, oke, ya. Kemudian genotipe. Nah, genotipe ini paling mudah salahnya adalah kadang kita memberi spasi, pena dengan NKB ya, lagi nonton TV nih, ya kan, kasih spasi. Nah, kemudian yang satu lagi tidak kasih spasi, ya. Apa yang terjadi? Nah, ini dianggap 2 entry dia yang berbeda. Dianggap 2 genotipe, ya kan? Kalau di masuk ke SAS belajar bebasnya tambah itu genotipe, karena dianggap genotipe beda, ya kan? Mana tahu SAS-nya bahwa itu genotipe yang sama, ya kan? Baik, ya. Jadi, nah saran saya kalau nama genotipe nggak usah pakai spasi, ya kan? Fit di 8 karakter. Kalau sulit dikode saja B1, B2, B3, B4 gitu ya. Yang simple saja ya. Tapi kita punya terjemahan yang B1 itu apa gitu itu apa. Ya. 8 karakter tanpa spasi, tanpa titik, tanpa garis bawah dan ya. Kalau mungkin huruf kecil semua itu nggak apa-apa juga. Ya. Yang simple ya. Tapi pasti jadi benar huruf ini. Baik, oke. Baik, nama genotipe itu sering salah. Apalagi kalau yang kita menganalisis genotipe ini isinya tuh silsilah, ya, ya, nomor pedigree lah. Ya. Ya, saya pernah menganalisis, ya kan, data percobaan tadi dari programnya Pak Adrian ya, yang masuk genotipe ini kan nomor pedigree, IPB 197 string F string berapa, ya kan? Nah, itu kepotong itu di SAS yang 8, sehingga 2 galur yang berbeda itu dianggap galurnya sama karena kepotong di 8 karakter itu. Oke, ya hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Tinggi tanaman, sambil klik di sini, sambil bayangkan tinggi tanaman percobaan kita itu berapa? Ya, 160 sampai 237. Ya mungkin lah, ya kan, karena ada galur yang pendek dan ada IBD yang tinggi. Kalau sini coba jagung ya. Nah, kalau misalnya ada, ini tidak sengaja 1766, ya. Nah, jadi sekali klik ini, jadi bayangkan range-nya dan lihat lompatan, gitu. Jadi 160 sampai 237, tiba-tiba lompat 1766. Nah itu.
Lompatan angka itu kemungkinan salah itu tidak. Kenapa kita berikan penekanan di sini? Karena ini bukan hal yang sering terjadi, tapi sangat sering terjadi. Sangat sering, ya kan? Sangat sering terjadi. Baik. Jadi seperti ini. Oke, nah ini uji tanaman. Kebetulan berkok. Kalau pakai desimal, ya kesalahannya itu diantaranya lupa memberikan desimal, ya kan? Ya lagi senang, ya kan? Nah, tiba-tiba. Ya ini kalau baris kedua masih kelihatan. Kalau itu dari baris 900, ya kan? Kita nggak bisa melihat langsung depan layar kita, ya kan? Nah kita klik di sini. Nah kita lihat range-nya dan lihat ada angka yang aneh atau. Oke ya, ada pertanyaan di sini. Itu sekilas dengan input data, pesannya singkat tapi penting. Mari kita yakinkan data yang di-input itu benar dan input data dengan untuk data-data yang panjang dibuat sederhana dan dibuat tanpa spasi, tanpa koma dan lainnya. Untuk nama geometri maksudnya atau nama yang lain. Oke, udah ya. Nah sekarang set S. Baik. Nah, jadi selama karir kita di mata kuliah ini setidaknya, data ini akan data dari Excel yang kita input ini akan dibaca oleh mungkin nanti insya Allah kita lihat beberapa software, ya kan? Di antaranya SAS, R, kemudian mungkin beberapa software sini, ya kan? Nah, kemudian mungkin ada software yang lainnya, ya, mungkin Curve Expert atau yang lainnya. Nah, jadi pastikan perpindahan data, perpindahan file antar software itu benar. Artinya maksudnya pastikan semua software analisis data itu membaca file data kita dengan benar, ya, itu intinya. Nah, saran saya setidaknya untuk mata kuliah ini kita pindah ke format ya regional setting Amerika. Caranya apakah kita sudah ada di Amerika atau belum? Lihat gambar, lihat jam di kanan bawah. Kalau jamnya ada AMPM-nya, itu sudah ada di Amerika. Tapi kalau belum, kemungkinan masih ada di Indonesia. Kalau masih ada di Indonesia, nah pilih ke regional setting, klik start, kemudian cari region. Nah ini, set regional format. Set regional format. Nah ini pilih English US, ya, atau country-nya juga pilih lah, ya kan. Jadi sekali lagi saya tulis region, nah, region setting lah, region setting. Nah ini region setting. Nah ini pilih country-nya US dan regional formatnya English US. Kalau sudah, harusnya jamnya ada AMPM-nya. Dan cirinya Excel-nya itu kalau kita mengetik tanda desimal, keluarnya titik, bukan koma. Berhasil ya? Tutup lagi Excel-nya, terus buka lagi. Enak, harus di-save dulu ya. Regional setting. Oke ya, jam di bawah kanan ada AMPM-nya. Kalau itu menyulitkan pekerjaan teman-teman yang lain, ya, maksudnya pekerjaan yang lain, ya, pekerjaan yang lain misalnya menganalisis data yang harus ada regional setting Indonesia, ya nanti dipindahkan.
Ini bukan. Atau beli laptop yang lain. Supaya Oke ya. Nah, sekarang simpan ini ya. Ya, ini disimpan. Ya. Boleh ya, ini disimpan atau ini sudah disimpan sebenarnya, ya kan? Nah, disimpan dengan apa nama filenya jagung atau apa begitu, ya. Nah, jadi sebenarnya itu sudah disimpan, ya. Nah, di materi praktikum 1, ya, itu saya ada data jagung kan, ya. Nah, data jagung itu isinya persis ya tadi. Ya. Ya, jadi yang itu bisa di save atau tutup saja. Tinggal buka data jagung ini bisa juga, ya. Nah, kalau sudah ini di save ke CSV file, CSV, ya, CSV ke CSV. Kelihatan nggak sih CSV itu? CSV ada macam-macam ya. CSV bisa kan? CSV ini formatnya CSV. Tapi CSV-nya ini pilih yang CSV yang bukan CSV UTF-8 ini bukan. Tapi CSV koma delimited. Ya. CSV koma delimited. Ini. Saya tulis ke CSV ya. Nah, jadi ada dua file. File Excel yang sudah ada. Kemudian file CSV-nya ada juga. Kemudian klik save. Ya. Nah, kalau sudah ada berarti di sini. Kalau sudah ada, berarti di sini saya punya data jagung CSV. Coba buka file ini dengan Notepad, ya, dengan Excel. Jadi buka Notepad, kemudian buka file ini. Nah, caranya gini, open with Notepad ya. Jadi klik kanan. Open with Notepad, ya. Nah, ini. Nah, ini kelihatan di sini. Rekamannya. Apa? Seperti ini, ya. CSV itu adalah text file, di mana data kita dipisahkan antar garis dengan tanda koma. Ya. Kalau teman-teman ada di region setting Indonesia, pemisahnya bukan koma tapi titik koma. Ya kan? Nah, jadi pastikan pemisahnya koma. Baik, oke. Berarti bisa dong kita langsung ketik datanya di Notepad. Bisa. Kalau ya. Tapi setengah mati aja. Ya. Karena di dalam kolom. Buat apa CSV? Nanti rencananya ini untuk dibaca oleh A dan beberapa program sini apa namanya mereka membacanya dari CSV. Jadi kalau teman-teman menggunakan start dari ini, jadi membacanya CSV. Kalau kita set CSV-nya itu tanda pemisahnya bukan koma tapi jadi koma, datanya tidak bisa dibaca oleh start. Kalau pakai start. Nah, jadi ya itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, sudah senang semuanya ya? Ya. Oke, data jagung. Biasanya MKPT pertama itu adalah Excel dan SAS, ya kan? Tapi untuk tahun ini, ya kan, karena rekan-rekan semua pada excited, ya kan? Nah, kita coba tiga-tiga ini kita selesaikan, ya kan? Excel, SAS, dan A, ya kan? Seperti itu.
Nah kemudian selama 1 minggu teman-teman diskusi dan latihan keras ya untuk getting familiar dengan ketiga itu. Saya kira tidak sulit. Insya Allah menyenangkan. Oke, sudah tidak sabar ya. Nah, sudah bikin akun kan? Itu data tuh, ya data udah selesai nih ya. Nah, sekarang pengenalan SAS. Ya. Jadi saya itu kadang suka bertanya-tanya sendiri ya kan, mengapa SAS itu terlalu baik sama kita, ya kan? Waktu saya menempuh studi, ya kan? Saya tahu SAS itu lisensinya sangat mahal, bahkan untuk mahasiswa. Untuk orang umum lebih mahal lagi, ya kan? Untuk mahasiswa saja sudah mahal, ya kan? Puluhan dolar mungkin, ya. Nah gitu. Entah mereka mimpi apa gitu. Nah kemudian mereka berikan SAS on demand for academic, ya untuk kalangan kita di akademia. Jadi saya kira teman-teman bisa menggunakannya secara legal karena berada di lingkungan akademik, masih sedang menempuh studi. Nah jadi bisa menggunakan versi SAS ODA ini. Ya. Sebelum SAS ODA ini saya biasanya mengisi MKPT dengan SAS versi 9.0. Ya, yang sekarang SAS itu mungkin sudah 9.4 atau ya, betul ya. Nah itu SAS 90 itu, ya, itu kalau kita menggunakan prop DLR dan menggunakan LS means, least square means, itu belum bisa keluar dulu. Bukan means ya, kalau means dari dulu bisa ya kan, means apa? Treatment terdankan. Nah itu kan, bagi teman-teman kan itu kan, DFT ya kan, melihat itu huruf-huruf itu. Nah itu dari dulu itu bisa, ya kan? Tapi untuk least square means, ya, least square means itu apa? Itu adjusted means. Jadi kalau teman-teman punya data hilang, nah itu LS means itu diperkirakan lebih akurat dibandingkan means. Karena means itu rata-rata biasa ya kan. Jadi kalau misalnya ada missing data atau dan desainnya tidak seimbang, missing data akibat apa? Ya misalnya kalau percobaan jagung, ya kan ada plot yang dimakan tikus misalnya, ya kan hilang datanya. Nah seperti itu. Jadi itu LS means itu harapannya lebih akurat. Nah LS means itu keluar dulu ya tuh bisa 92, 93, 94 yang lisensinya mahal itu. Ya. Nah gitu. Di SAS 90 yang sering saya pakai itu tidak keluar harusnya, nggak ada, harus dihuruf-hurufkan sendiri, ya kan? Jadi saya memberikan satu tabel penyiksaan berupa tabel key value, ya kan? 1 dengan 2, nyata tidak, 1 dengan 3, nyata tidak, ya kan? Dan harus dihuruf-huruf sendiri, mana yang A, mana yang B, ya kan? Baju, bisa dibayangkan ya kan? Ya kalau treatmentnya, kalau gitu cuma 5, ya kan? Tapi teman-teman ada di PSPBT, saya kira sebagian besar ya, yang biasanya dosennya sangat rajin menguji 100 genotipe atau berapa, ya kan? Nah kalau itu harus dihuruf-huruf sendiri, ya kan? Nah itu bisa menyebabkan suatu kondisi kesehatan yang menurun. Nah, RSP, ya? RS. Baik. Dan SAS ODA ini bisa keluar hurufnya, ya kan? Sangat itu surprising. Berarti SAS ODA yang kita pakai ini, ya kan? Itu kira-kira itu levelnya kalau di SAS start. SAS kan ada macam-macam ya, ada SAS apa, SAS IML, SAS apa, ini SAS start, ya kan? Itu kira-kira sudah sama dengan yang lisensi yang sangat mahal itu yang diberikan oleh. Nah, jadi manfaatkan kesempatan ini dengan baik, saya kira, ya, dengan belajar.
Jadi SAS desain oleh R sekarang, ya kan R pengembangannya sangat ekspansif dan banyak package, kemudian apa namanya untuk visualisasi sangat bagus ya kan. Hanya untuk ANOVA saya kira R itu masih lebih masih kalah praktis dengan SAS untuk ANOVA. Dan itu yang lain juga ya. Saya pribadi masih sering pakai SAS. Oke, gimana caranya? Sudah bikin akun kan? Sudah, ya kan? Nah, buka welcome. Dan ini legal, saya kira legal dari sisi legal pada kapasitas kita ada di lingkungan akademik. Kalau teman-teman kembali ke perusahaan, ya perusahaannya perlu kalau mau pakai SAS ya perlu di riset SAS. Ya. Nah, tapi karena sedang ada di lingkungan akademik dan teman-teman untuk keperluan publikasi, ya kan? Sebagian penelitian ya, tesis atau disertasi kan perlu ditulis untuk publikasi, ya kan? Nah, saya kira bisa menulis ini dengan tenang. Software yang digunakan adalah SAS on demand for academic. Jadi itu insya Allah sesuatu sesuatu yang legal yang kita gunakan. Legal isu ini penting kalau publikasi, apalagi publikasi internasional. Jadi kalau teman-teman melakukan untuk publikasi, ya kan? Nah, saya sangat menyarankan untuk menggunakan software yang legal, seperti itu, ya. Supaya tidak dipertanyakan, ya kan? Nah, nanti SAS-nya versi berapa misalnya? Kalau kita tulis SAS 94, ya mungkin saja editor atau reviewernya menanyakan, mungkin saya belum pernah ditanya, tapi mungkin saja menanyakan apakah punya lisensi yang legal untuk itu, ya kan? Ya, rekan dosen di AGH, saya kira sempat ada yang bercerita ke saya, ya kan, begitu ditelusuri legalitas software. Oke, sign in. Sudah coba sign in? Sign in aja, terus accept, kemudian klik sign in. Ya. Muter, harus connect internet ya. Nah, gitu. Kemudian launch. Ya. Buat akun dulu. Bisa kan? Keluar seperti ini kan? Belum. Apa pilihannya? Bikin apa dulu? Ya, login dulu. Pilihannya. Udah bikin belum? Udah. Langsung saya. Kenapa? Microsoft pun bisa masuk. Ya, diulangi lagi. Ya, saya tutup nih ya. Gimana cara tutupnya? Ya, tutup aja. Nah, buka ya. Welcome. Oda Sasko. Ya. Ini harus bikin akun, ya kan? Yang kemarin di broadcast. Jadi diasumsikan teman-teman sudah punya akun. Kalau belum ya dibuat dulu akun. Ya. Jadi kalau sekarang belum punya akun, bisa duduk berdekatan dengan teman yang sudah punya akun. Ya, karena mungkin tidak, ya mungkin perlu konfirmasi dan dicoba saja. Ya, harapannya langsung bisa jadi dan digunakan. Tapi kalau tidak, ya bisa duduk dengan temannya yang sudah punya akun. Kita lihat sekarang. Dan nanti sebelum tengah malam bikin akun ini. Ya bikin sekarang, ya. Nah, seperti itu. Sudah? Nah, betul-betul. Kita perlu koneksi internet, ya kan? Tapi koneksi internet sekarang kan tidak sulit. Sudah ketemu kan layar seperti ini? Ada 3 window, code, log, dan result. Code itu tempat apa? Menulis program. Log itu pesan-pesan. Ada pesan kesalahan, warning,
output dari program. Oke, sudah tidak sabar menulis program SAS? Mungkin sudah ada yang menggunakan ke 100 kali, ya tidak mau, ya kan? Nah ini ke 101 kali. Nah jadi di sini buka programnya. Jadi data itu, ya sekarang kita baca data aja deh. Nah ini baca data. Ini udah ya. Jadi code, log, dan results. Oh ini penting banget ini. Ini yang diwarnai kuning. Tahun lalu belum diwarnai kuning. Ya. Ya jadi berbeda dengan tahun lalu itu warna kuning aja. Tidak ada lagi yang lain. Nah kemudian di sini, oke. Ini penting, ya. Jadi saya pribadi memasukkan data ke SAS itu seringkali copy paste dari Excel, ya. Mungkin sebenarnya ada yang jalan lain yaitu impor langsung, ya kan, impor dari Excel. Hanya kalau SAS 9.0 yang dulu saya gunakan itu belum bisa mengimpor langsung dari Excel yang baru. Jadi harus di save dulu ke Excel 2003, kemudian baru diimpor ke SAS, ya. Nah tapi itu jarang saya gunakan. Saya seringkali copy paste data itu ke Windows. Nah untuk teman-teman yang hobi copy paste juga di SAS, ya. Nah ini kalau ini setting ini tidak dilakukan itu mungkin bisa keluar air mata, ya. Nah jadi di sini kita lihat, ya. Saya tidak berhasil running SAS Oda ini beberapa kali di awalnya, ya kan? Karena SAS Odanya baca datanya keliru, gitu. Terutama yang ini, ya, yang substitute space for text. Oke, nah supaya lebih jelas, saya buka SAS-nya. Nah ini saya perbesar. Nah ini kan layarnya, ya. Bagi yang belum bisa masuk ke sini, tolong lihat saja ke depan dulu dan tolong dicatat di highlight yang penting. Nah di sini ada tombol nih. Nah, sini ya, more application option, klik itu. Ya. Kemudian klik preference. Ya, klik preference. Sekali lagi, bulat-bulat ini ada banyak kan? Nah, cari bulat yang namanya ini more application option dan klik preference. Nanti muncullah window baru yang bagus seperti ini. Kemudian dari sini klik code and log. Jadi ini preference ya, code and log. Nah ini, lihat substitute space for tabs. Ini harus di checklist, ya. Harus ada checklistnya. Kalau yang saya sudah di checklist, ya kan. Nah itu harus di checklist. Kemudian yang atas tadi di checklist di enable autocomplete. Ini sih kesukaan masing-masing. Autocomplete itu misalnya gini. Kalau misalnya kita tulis proc m, kemudian ada bisa tulis otomatis mix atau apa gitu ya. Kalau saya kadang-kadang merasa agak bingung kalau dibuat autocomplete itu. Jadi kalau saya pribadi saya hilangkan enable autocomplete-nya. Jadi untuk ya kita ketik aja gitu, nggak usah dikasih suggestion. Sudah? Oke, belum selesai di sini. Nah kemudian klik results. Nah ini penting saya kira supaya kita bisa save output ke PDF dan MTF. Jadi di checklist produce PDF output dan produce RTF output. Itu ada di results, ya. Udah saya kira 4 poin. Kemudian setelah itu ada pilihan save kan di kanan bawah. Nah, klik save. Semua yang barusan disampaikan ada di modulnya, tidak usah khawatir. Nah ini yang tadi. Klik code and log, hilangkan checklist pada enable autocomplete, checklist substitute space for tab, kemudian klik results,
checklist produce PDF output dan produce RTF output, kemudian save di kanan bawah. Oke, nah ini itu modal dasar untuk berikutnya. Sudah, ini sudah. Wah ya. Oke, sekarang memasukkan data. Masukkan data ya. Nah, supaya seru, masukkan datanya sekarang. Kan datanya sudah ada di Excel, ya CSV boleh atau di Excel. Nah, ini saya copy. Gimana caranya? Blok semua, terus Ctrl C, dia masuk ke clipboard. Kemudian buka tasnya, di code ya, klik code, kemudian di paste. Ya, kasih beberapa enter. Ya. Nah. Ya. Jadi ini cara pertama memasukkan data, yaitu dengan copy paste. Ya. Kok ini nggak rata? Kok saya spasi ya? Nggak usah itu, ya kan? Biarkan aja. Ya. Jadi apa adanya copy paste, ya tidak usah dirapi-rapikan. Sudah. Kemudian tulis. Nah, di atas tulis apa? Misalnya data. Nah, datanya data apa? Jagung. Ya, oke. Data jagung. Data jagung. Setiap akhir baris dikasih titik koma. Sudah biasa kan? Kemudian setelah data jagung, input. Ya, input. Nah, ini tidak apa-apa, baris data ini tidak apa-apa, ya kan? Dikasih titik koma di belakangnya. Kemudian cast. Ya. Kenapa cast ya? Jadi saya kira saat ini mempertahankan istilah klasik ya kan, dimana mungkin mereka sudah membuat software ini dari awal tahun 80-an ya, dimana mungkin masih ada komputer-komputer besar ya kan, yang dengan menggunakan punch card untuk analisis datanya. Jadi istilah card ini mereka namanya masih dipertahankan sampai sekarang. Jadi ini kartu-kartunya. Nah, kemudian di akhir paling bawah dikasih titik koma. Kalau ketinggalan mengikuti yang di depan, di modulnya ada, nih, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini ada bintang-bintang seperti ini komentar saja, ya kan? Nah, jadi itu komentar bisa itu ditulis seperti ini, ya kan? Bintang / bintang, ya kan? Nah, pengenalan saya. Diakhiri dengan bintang /. Ya. Slash itu garis miring bintang, diakhiri bintang / Ini untuk komentar, artinya baris itu tidak dibaca sebagai perintah. Ya, kalau mau beberapa baris bisa, ya kan? Nah, bintang /nya di atas, yang saya itu. Nah, ini misalnya kasih beberapa baris, hanya tanggal 10 Agustus. Nah, berapa sekarang? 14 Agustus 14 ya, 2024 ya kan? Ya, gitu ya. Ini misalnya NKPT, Trafikum 1 dan lain-lain. Ya, itu bisa beberapa baris komentar. Nah, ya di tengah jalan, ya tidak usah selesai dulu, kita bisa save. Klik save. Dia tanya ada save-nya di mana.
Tapi yang keluar di sini bukan folder yang ada di komputer kita. Ya. Jadi kita ini diberikan space di cloud oleh SAS, di servernya SAS. Jadi pilih saja di files home ini, files home, kemudian ditulis saja misalnya name-nya apa silakan, ya kan? Misalnya NKPT. Ya. Gitu. Ya kan? Atau apa saja nama file. Ya, saya tulis ini NKPT 2024. Kemudian klik save. Ada tombol save-nya? Ada ya. Nah, kalau ada, nah, kalau sudah disimpan, itu ada di sebelah kiri. Nah ini NKPT 2024/31. Jadi kalau teman-teman nanti keluar, ya keluar browsernya, komputer ini dimatikan, nyala lagi, nanti masuk ke SAS lagi, login lagi, file itu ada di sana. Terus gimana caranya download ke komputer kita? Ya, nanti di belakangan ya kita lakukan saja dulu. Ya, tapi sudah kita yang penting sudah kita save. Saya di sini. Saya kasih state NKPT 2024/31. Oke. Sudah. Nah, kembali ke datanya. Kita sudah copy paste datanya. Nah, di bawah ini setelah data di input, ya sangat bagus untuk kita coba di print data jagung. Kenapa data jagung? Kok sasnya tahu jagung? Ya kan karena kita beri nama di sini data jagung. Ya. Kalau di sini kita tulis data padi, tapi sebenarnya di input jagung boleh tidak? Boleh aja, ya kan? Ya. Tapi itu menyulitkan diri sendiri, ya kan? Jadi boleh saja apa adanya. Ya. Print data jagung, kemudian klik run. Ya. Kemudian setelah itu, nah ya, kita, nah setelah ini kita ingin menjalankan program ya. Nah tombolnya ini ya, jadi Bismillah kita klik tombol orang berlari run. Kita klik running, muter-muter. Nah kemudian keluarlah seperti ini. Bagus kan? Ya. Tidak bagus karena genotipenya kok titik-titik-titik di sini. Ya. Sedangkan genotipenya kan harusnya ada. Jadi genotipenya tidak terbaca. Nah, jadi biasanya mata kita itu ya, kalau kalian sering ngasas, begitu klik run langsung lihat results ya. Padahal itu tidak disarankan. Jadi setelah klik run, bagusnya lihat lognya dulu. Ya. Lihat lognya dulu, ada error tidak? Nah, di sini errornya tidak ada, tapi di notes-nya di sini ada tulisan invalid data. Jadi ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya di sini error itu apa? Invalid apa? Sesuatu pesan salah itu munculnya di error, ya kan? Tapi di sini, ya kan? Dia munculnya di note. Jadi kadang-kadang note juga perlu diperhatikan. Apalagi error atau kemudian setelah kita log, kita lihat log, boleh kita lihat hasilnya seperti ini, agak aneh. Nah, kita lihat kolom code, kembali lagi ke code. Salahnya di mana? Dinonya perlu dikasih tanda dolar, iya betul, ya kan? Dino dolar. Kenapa dikasih tanda dolar? Karena isinya alfabet. Alfabet itu alfabet dan numerik, ya kan? String, isinya tipe datanya string, bukan angka, bukan numerik. Kalau numerik nggak usah dikasih dolar. Kalau itu
dikasih dolar itu karena dia alpha atau string, ya, tipe data. Jadi kalau yang tipe datanya string, ya, ada hurufnya yang tidak dibaca sebagai angka, perlu dikasih tanda dolar. Nah, kalau sudah save lagi, ya, setiap kali ada perubahan, saya sarankan untuk save sebelum kami save dulu, kemudian run. Ya. Nah, ini alhamdulillah sudah terbaca dengan baik. Nah, sekali lagi, jangan lihat resultnya dulu, lihat lognya dulu. Ya, di lognya, ya, kelihatan sudah oke, tidak ada error, tidak ada warning, dan ini ada no, ya kan? Nah, no itu katanya ini yang oke saja, ya tidak. Bukan suatu pesan yang kayak kesalahan. Kalau kita baca resultnya, nah ini. Bisa bang, bisa. Oh belum anjing, belum Oke, sukses ya. Sudah berhasil, ya. Running program SAS yang pertama. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, saya ingin sampaikan kita ingin menyimpan file. Yang pertama, programnya sudah disimpan kan? Nah, programnya sudah disimpan, sudah disimpan. Apakah bisa di-download program? Bisa, ya. Jadi ke window yang sebelah kiri, cari filenya. Ya, ini. Nah, ini kan yang tadi saya save, yang KBT 2021. Kemudian klik kanan, download file, ya. Atau bisa juga ada tombol download di bawah ini. Ya. Jadi klik filenya, kemudian pilih download. Nah ini klik, kemudian nanti ada filenya. Nah ini, KBT dari kita download ke komputer kita. Ya. Jadi caranya tadi apa? Klik kanan, download file, ya. Atau tekan tombol download yang di atas ini. Dapatnya apa? Apa benar dapat filenya? Dapat di folder download ya. Nah, tapi akhirannya SAS. Ya. Akhiran SAS itu agak susah sih. Kalau diklik 2 kali tidak langsung terbuka ya kan. Nah, kalau saya rename, saya tulis tekan, saya rename jadi titik SAS titik txt di belakangnya. Jadi saya kasih tambahan titik txt. Gitu. Kemudian klik yes. Nah ini jadi dia bisa dibuka pakai notepad, ya. Jadi bisa dipakai, bisa dibuka pakai notepad. Ini cara pertama, tapi mungkin teman-teman bisa juga copy paste programnya ke Word, bisa juga. Jadi dari SAS tadi di copy paste ke Word mungkin bisa juga. Kok di komputer saya tidak ada akhirannya? Iya kan? Iya kan? Misalnya praktikum 1 udah tidak ada akhiran titik SAS-nya, ya kan? Nah itu settingnya di sini. Settingnya di view ya. View option. Saya masih pakai Windows 10 nih. Saya pernah menginstal Windows 11 gagal di komputer ini, hampir komputernya jadi tidak bisa dipakai. Jadi Windows 10 saya dulu harus tapi teman-teman saya kira sudah tanya pakai Windows 11. Windows 10 mungkin akan berakhir supportnya dari Microsoft tahun depan atau tahun ini. Apa tadi mau ngapain? Oh, supaya ada akhirannya. Mungkin teman-teman itu tidak ada akhirannya nih. Ya kan, kalau tidak ada akhirannya, itu ada di sini pilihannya view, option.
nanti katakan general users, kita klik view. Nah ini pilih nih, pilih. Nah hide extensionnya tadinya di checklist, ya kan? Nah, ini checklistnya dibuat, ya. Kemudian kita klik apply. Nah itu. Terus bisa juga klik di atas, apply to folders. Jadi klik apply dulu di bawah, kemudian klik yang di atas apply to folder. Jadi semua folder tuh jadi kebaca extension ini. Nah udah, jadi extensionnya ada, jadi akhiran filenya ada. Saya kira ini satu hal yang penting juga kalau bagi saya. Kadang-kadang extension itu nggak kelihatan, terus kita bingung apa ini CSV atau Excel atau apa. Oh ini jadi kelihatan. Sudah? Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Apakah ada yang ditanyakan? Harus kuat internet. Like and share, subscribe.